Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya teman-teman, Mariani Anju. Seperti biasa saya akan menjawab pertanyaan dari kalian yang udah komen ataupun udah DM ya. Terima kasih ya. Ada yang nanya, Kak, kalau udah di Korea itu kontraknya diperpanjang nggak? Jadi kontrak pertama kalian itu nanti 3 tahun. Setelah 3 tahun nanti kalian akan diperpanjang 1 tahun 10 bulan. Jadi totalnya semuanya 4 tahun 10 bulan ya teman-teman. Udah mau sekitar 5 tahun kurang ya teman-teman. Jadi kalau kalian pindah pabrik, hitungannya sama ya seperti kalian baru pertama kali datang itu. Nanti di pabrik yang kalian udah pindah akan diperpanjang juga kalau perusahaannya mau memperpanjang. Tapi kalau tidak mau perpanjang, kalian bisa pindah sebelum itu. Sebelum perpanjang kalian harus ngomong dulu sama bosnya, bos saya ini mau 3 tahun ID cardnya atau KTP-nya ya, KTP-nya ini mau diperpanjang atau enggak. Jadi sebelum 3 tahun itu kalian harus ngomong dulu sama bosnya minta diperpanjang. Kalau nggak diperpanjang kalian harus ke bosnya minta pindah atau ke Nodombu atau ke yang lainnya ya teman-teman. Nanti akan diarahkan seperti itu kalau kalian masih pengen kerja di Korea ya. Kemudian masih ada yang nanya ini, kakak itu nunggunya berapa lama sih? Aku tuh lulusan tahun 2013, kemudian terbangnya tahun 2015 ya teman-teman. Jadi pas waktu itu visanya, bukan visa, sertifikat EPS topiknya itu udah hampir habis. Udah bukan hampir habis lagi, tapi udah hari terakhir, kemudian saya dapat SLC. Buat teman-teman yang masih nunggu, jangan putus asa, karena dulu aku juga dapatnya pas hari terakhir sertifikat habis, kemudian dapat SLC, dan rezeki nggak akan kemana ya teman-teman, karena memang itu udah rezeki. Aku dapat SLC. Kemudian jadi aku ada sedikit ceritanya teman-teman. Dulu teman aku satu pabrik itu, jadi dia itu dapatnya di pabriknya kakaknya bos ya, kakaknya bos saya teman-teman. Jadi dia ditarik dapat SLC-nya di sana. Kemudian pas sampai di Korea itu pabriknya kemudian sepi gitu, pekerjaannya sepi, kemudian ditarik ke pabriknya bos aku. Dan kebetulan dapatnya kan harusnya kan nggak pindah ya teman-teman, tapi di tulisnya di pabrik akunya itu pindah. Jadi dia nggak bisa re-entry, padahal dia dari pertama kali datang itu di pabriknya bos aku gitu kan, di pabrik aku. Tapi SLC-nya itu dapatnya di kakaknya bos. Kan jadinya mau re-entry susah teman-teman, karena udah statusnya itu ditulisnya pindah, padahal dia itu nggak pernah pindah sama sekali. Bahkan dia itu pindahkan itu sampai 2 kali, karena di pabriknya aku itu ada 2 nama pabrik walaupun 1 bos. Jadi gitu, jadi satu perusahaan tapi ada 2 nama pabrik gitu ya teman-teman. Jadi kita itu harus tahu ya, kita nama pabrik kita apa gitu. Jadi kita harus tahu ya, nanti biar kalau kita mau perpanjang atau pindah gitu bisa diurus ya teman-teman. Nanti kalau kalian pindah juga nanti bisa diperpanjang. Jadi sebelum kalian perpanjang itu sekitar 2 atau sebelum 3 bulan masa KTP-nya habis atau ID card-nya habis, itu kalian harus ngomong ke bos dulu sebelumnya, bos ini ID card saya atau KTP saya itu mau habis, mau diperpanjang atau enggak. Kalau bosnya mau perpanjang, kalian siapkan, kemudian kasih ke bosnya, minta perpanjang. Kalau nggak diperpanjang, kalian minta pindah atau minta perpanjang dulu terus kalian pindah gitu ya teman-teman, atau yang lainnya saran nanti ya. Buat kalian yang masih nunggu proses Korea, tetap semangat, jangan putus asa teman-teman, jangan lupa berdoa ya, buat pikiran kita itu, oh ya kita bisa berangkat ke Korea nih, bisa berangkat ke Korea nih, biar kalian bisa berangkat ke Korea beneran ya. Kemudian yang mau tanya-tanya seputar Korea, kalian bisa komen ya, sebisa mungkin saya jawab. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.